Debt cycle. Kenapa banyak orang terjebak gali lubang tutup lubang? Pernahkah kamu mengalami situasi seperti ini? Awal bulan, gaji masuk. Beberapa menit kemudian, uang langsung digunakan untuk membayar cicilan, membayar pinjaman, membayar tagihan yang tertunda. Setelah semuanya dibayar, saldo rekening kembali menipis. Lalu beberapa minggu kemudian, kamu mulai berutang lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat gajian berikutnya tiba, utang tersebut kembali dibayar. Dan siklus yang sama terus berulang. Jika terdengar familiar, kamu mungkin sedang berada dalam sesuatu yang disebut debt cycle atau siklus utang. Debt cycle adalah kondisi ketika seseorang terus-menerus menggunakan utang untuk menutupi kebutuhan keuangan karena penghasilannya tidak cukup untuk menutupi pengeluaran dan kewajiban yang ada. Sederhananya, mahumbara sederhananya. Gaji datang, bayar utang, uang habis, berutang lagi. Lalu ulangi dari awal. Masalahnya, debt cycle seringkali tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya mungkin hanya pinjam sedikit. Mungkin untuk membeli barang yang diinginkan. Mungkin untuk kebutuhan darurat. Atau mungkin karena tergoda promo cicilan yang terlihat ringan. Namun seiring waktu, jumlah kewajiban semakin bertambah. Sementara penghasilan tidak meningkat dengan kecepatan yang sama. Akhirnya, sebagian besar gaji hanya digunakan untuk membayar masa lalu, bukan untuk membangun masa depan. Lalu mengapa banyak orang terjebak dalam debt cycle? Pertama, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Jika setiap bulan uang yang keluar selalu lebih besar daripada uang yang masuk, maka cepat atau lambat, utang akan menjadi solusi sementara yang terus digunakan. Kedua, gaya hidup yang meningkat. Ketika penghasilan naik, sebagian orang langsung menaikkan gaya hidup. Ganti ponsel baru, tambah cicilan kendaraan, belanja lebih banyak. Akibatnya, tidak ada ruang untuk menabung atau membangun dana darurat. Ketiga, tidak memiliki dana darurat. Ketika terjadi kejadian tak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kendaraan rusak, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah berutang. Keempat, penggunaan pinjaman berbunga tinggi, khususnya pinjaman konsumtif. Semakin tinggi bunga yang harus dibayar, semakin sulit keluar dari lingkaran utang yang berbahaya. Yang berbahaya, debt cycle bukan hanya masalah uang, tetapi juga bisa memengaruhi kesehatan mental. Banyak orang mengalami stres, sulit tidur, merasa cemas setiap mendekati tanggal jatuh tempo, dan kehilangan ketenangan karena terus memikirkan tagihan. Kabar baiknya, debt cycle bisa diputus. Langkah pertama adalah mengetahui dengan jelas kemana uangmu pergi setiap bulan. Catat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Tanpa data yang jelas, sulit memperbaiki kondisi keuangan. Langkah kedua, hentikan menambah utang baru jika memungkinkan. Fokuslah pada pelunasan kewajiban yang sudah ada. Langkah ketiga, bangun dana darurat sedikit demi sedikit. Tidak perlu langsung besar. Mulailah dari nominal yang mampu disisihkan secara konsisten. Langkah keempat, cari cara meningkatkan penghasilan. Karena dalam beberapa kasus, masalahnya bukan hanya pengeluaran yang terlalu tinggi, tetapi juga penghasilan yang memang belum mencukupi kebutuhan. Dan yang paling penting, ingat bahwa utang bukanlah musuh. Utang bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, ketika utang digunakan untuk menutupi utang lainnya secara terus-menerus, disitulah debt cycle mulai terbentuk. Jadi, jika saat ini kamu merasa hidup hanya dari gaji ke gaji, dan setiap bulan harus berutang untuk bertahan sampai gajian berikutnya, mungkin ini saat yang tepat untuk mengevaluasi kondisi keuanganmu. Karena kebebasan finansial bukan dimulai dari memiliki banyak uang, tetapi dari berhentinya kebiasaan menggali lubang untuk menutup lubang yang lain. Jika kamu suka konten seputar keuangan, investasi, dan pengembangan diri, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.